Selamat pagi saudara, senang sekali kembali lagi bersama dengan saya Alia Rehana dalam program Sapa Kaltim yang selalu menghadirkan informasi dan inspirasi. Saudara, setiap mimpi butuh perjuangan dan setiap perjuangan pasti berakhir pada sebuah amanah. Nah, hari ini kita akan mengulas perjalanan Duta UINSI Samarinda, bagaimana mereka berproses hingga akhirnya terpilih menjadi duta, sekaligus berbagi strategi untuk calon mahasiswa baru untuk yang ingin melanjutkan pendidikan ke UINSI Samarinda. Nah, di sini sudah hadir bersama dengan kita dua sosok inspiratif. Selamat pagi Kak Hafiz, Selamat pagi pagi, Kak selamat Rahma. pagi. Nah, sebelum itu kita boleh deh disapa dulu saudara yang ada di rumah. Halo semuanya, sobat apa yang panggilannya tadi, sobat Kompas TV. Iya. Sobat Kompas TV semua yang sedang menonton. Perkenalkan, nama saya Rizal Almarani, selaku Duta Kampus UINSI Samarinda tahun 2025. Sekarang saya mahasiswa program studi Sistem Informasi di UINSI Samarinda. Nah, boleh deh lanjut ke Kak Rama, silahkan. Ya, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Oktaviandi Ramadan, yang biasa disapa dengan Rama. Saya merupakan wakil satu duta UINSI periode 2025. Di sini saya mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam semester 6. Wah, kayaknya dari wajah-wajahnya ini udah siap banget nih menceritakan bagaimana nih perjalanannya sampai akhirnya bisa terpilih menjadi duta kampus UNSI Samarinda. Boleh dari Kak Hafiz dulu? Jadi kalau perjalanan saya sendiri nih kali ya, yang pertama itu awalnya saya nggak kepikiran gitu mau jadi Duta ya. duta gitu awalnya kan. Cuman awalnya itu kenapa saya nggak kepikiran jadi duta, karena saya ngerasa itu ini tuh bukan ranah saya aja gitu nah kali ya. Karena awalnya itu saya tuh bukan orang yang suka public speaking, terus kayak ngobrol di depan itu terlebih kurang lah. loading ya biasanya. Saya cuman mediocre aja gitu Kak. Nah terus makin kesini sebagai mahasiswa, ternyata di mahasiswa ini kan kita itu dituntut untuk lebih banyak untuk menjelaskan ya kan Kak. Ya, apalagi sistem belajarnya itu kayak kita ini lebih ke kita yang dipaksa untuk menjelaskan gitu nah Kak. Jadi semakin kesini saya makin belajar gitu ya kan untuk menjadi berpublic speaking lah ya, ngobrol gitu di depan orang atau menjelaskan sesuatu. Terus akhirnya saya tuh dikasih saran gitu kan sama beberapa teman saya, kayak untuk suruh kenapa kamu gak jadi duta aja gitu kan. Terus ya akhirnya saya cobalah untuk menjadi duta ini, coba daftar terus menjalani seleksi awalnya itu sebenarnya duta kampus ini UINSI ini pertama kali ada di UINSI Samarinda, duta kampus ini. Jadi benar-benar pas banget kan momennya. Terus saya lihat, kok ada Instagram duta kampus gitu ya kan, duta kampus UINSI. Akhirnya ya udah deh saya coba, dari teman-teman juga nanya saran kan. Teman-teman tuh malah ngedukung gitu. Daftar aja mumpung ada kesempatan. Terus akhirnya daftar, seleksi, alhamdulillahnya jadi winner. Siapa sangka ya? Benar juga. Awalnya malah nggak niatkannya untuk winner gitu nah. Tapi, coba buat cari pengalaman aja. Coba cari pengalaman, tapi pas sampai ke grand final gitu kan, finalis, ya udah jadi serius deh, terdorong karena ngelihat peserta lain kok kuat-kuat gitu sih Kak. Oke, gimana nih dari Kak Rama? Kalau dari saya pribadi ya, jujur ini sebuah menjadi duta wakil satu duta UINSI ini bukan perjalanan yang sangat mudah ya. Ya, ini tanpa direncanakan, tanpa diplaningkan apapun itu. Ya, saya awalnya memang udah ingin mencobalah, hanya mahasiswa biasa yang ingin mencoba hal-hal baru, ya kan, ingin mencoba aktif dalam organisasi, ya. Sebelum mendaftar duta ini, saya udah mengikuti organisasi. Tuh, maka dari organisasi itulah saya mempunyai bekal dari segi leadership, terus itu communication, public speaking, cara bersosial dan sebagainya. Nah, dari bekal itulah saya inilah dengan adanya informasi pendaftaran duta ini, saya tertarik sekali apa sih duta ini dan bagaimana perannya terhadap kampus gitu. Nah, dari situ saya ingin memberanikan diri untuk mencoba daftar, ya kan, hal-hal baru ini.
Saya mencoba daftar, ternyata alhamdulillah lolos pada tahap wawancara apa segala, dengan bermodalkan hanya eh, percaya diri yang kuat, dan pengalaman-pengalaman di organisasi sebelumnya. Mungkin saya rasa dari situ saya rasa cukuplah untuk bersaing pada teman-teman yang lain. Ya, mungkin itu sih perjalanan saya. Oke. Nah, kan itu tadi ada wawancara, seleksi dan sebagainya. Karena kan memang menjadi duta tuh bukan cuma penampilan fisik aja, tapi juga harus punya wawasan kan ya. Benar. Sebagai duta kampus nih, gimana caranya kakak-kakak mempersiapkan dan menjalaninya, menyeimbangkan antara menjadi mahasiswa dan juga menjadi duta? Boleh dari Kak Rama? Ya, kalau dari saya pribadi, memang sebenarnya duta itu bukan hanya soal menjaga penampilan saja, tapi harus mempunyai wawasan yang luas, ya, dan juga menjadi representasi kampus, ya kan? Nah, dengan itu bagaimana sih cara saya untuk memanajemen waktu antara tugas akademik dan juga tugas sebagai duta, ya. Jadi saya mempunyai prinsip yang sederhana, yaitu skala prioritas, yang dimana saya itu merencanakan atau merancang sebuah jadwal, ya, jadwal kapan saya harus fokus untuk kuliah, kapan saya harus fokus untuk sebagai duta, dan kapan saya untuk refreshing, ya, istirahat lah, ya kan. Maka dari itu, tanpa manajemen waktu yang baik, saya rasa itu sangat sangat sulit, ya kan. Itu bisa jadi berantakan. Nah, dari situ saya misalnya. Jadi kuncinya itu adalah disiplin pada diri sendiri dulu, dan jangan lupa untuk beristirahat. Karena beristirahat itu adalah salah satu produktivitas kita juga. Iya, ngisi baterai. Ya, benar. Biar bisa lebih maksimal lagi untuk setiap kegiatan. Wah, menarik sekali ya, saudara. Ternyata perjalanan menjadi duta kampus ini nggak instan ya kakak-kakak ya, tapi penuh proses dan juga persiapan. Nah, dan untuk berbicara tentang kampus nih kak, kan saat ini juga sedang berlangsung penerimaan mahasiswa baru ya? Bener banget. Nah, tentu banyak nih dari teman-teman yang masih bingung nih nentuin pilihan. Di segmen berikutnya, kita akan bahas strategi dan juga tips untuk bisa masuk UINSI Samarinda. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sapa Kaltim. Oke saudara, kembali lagi di Sapa Kaltim. Sebelumnya tadi kita sudah membahas perjalanan para duta UINSI Samarinda. Nah, sekarang kita mau tahu nih bagaimana strategi untuk masuk UINSI dari kakak-kakak duta ini. Nih, dari Kak Hafiz nih. Kan ini sedang masa penerimaan mahasiswa baru ya, Kak? Benar banget. Menurut Kak Hafiz, apa sih yang membuat UINSI Samarinda ini menjadi pilihan yang menarik buat calon mahasiswa? Jadi untuk teman-teman SMA, SMK, MA yang masih mencari kampusnya, buat camaba-camaba nih, bisa nih masuk UINSI, karena di UINSI itu kita itu diajarkannya itu balance lah Kak, dari ilmu umum dan ilmu agama. Contohnya itu seperti saya. Jadi saya ini adalah mahasiswa program studi umum di UINSI Samarinda. Jadi buat teman-teman yang masih mengira kalau misalnya UINSI itu cuman ada jurusan agama. Bener banget, sebenarnya salah ya. Dan juga di UINSI ini lagi ada prodi baru nih kali ya. Jadi ada program studi ilmu lingkungan dan juga ada program studi informatika. Nah, jadi buat camaba-camaba bisa dicari nih kira-kira program studi apa yang kira-kira cocok nih untuk teman-teman yang masih baru mencari kampus. Karena di UINSI ini juga banyak gitu nah Kak, pilihan-pilihan program studi mulai dari internasional ada. Jadi di UINSI itu ada namanya KKI, teman-teman. Jadi KKI itu adalah kelas internasional yang dimiliki oleh UINSI Samarinda. Jadi apa kelebihannya? Jadi kelebihannya itu dia itu seperti kelas khusus lah. Jadi mulai dari fasilitasnya lebih di atas, cuman untuk masuknya kelas KKI ini ada tesnya nih teman-teman. Jadi dipersiapkan lah untuk teman-teman kalau mau masuk ke kelas KKI ataupun program studi lain. Nah, kelebihannya kelas KKI ini adalah yaitu kalau KKN di Malaysia Kak, di luar negeri. Jadi mulai dari apapun itu
bisa lanjut ke luar negeri, serta dia untuk tes-tesnya ada tes bahasa juga, mulai bahasa Inggris dan bahasa Arab. Jadi untuk teman-teman bisa dipersiapkan lah kalau misalnya mau masuk ke KKI ataupun program studi agama lain yang ada di UINSI Samarinda, ataupun program studi umum juga nih seperti saya, yaitu sistem informasi yang mengikuti jalur-jalur seperti SNBP atau SNBT. Jadi semangat aja teman-teman belajarnya, dipersiapkan. Yang gagal masih ada jalur mandiri nih kalian. Jadi tenang aja lah untuk camaba-camaba, masih ada jalur-jalur yang lain. Jadi teman-teman bisa pantengin IG-nya atau sosial media yang dimiliki oleh UINSI Samarinda ataupun PMB PTKIN, karena di situ lengkap nih teman-teman. Seperti itu sih Kak Alia kalau dari saya. Gitu. Oh, untuk selain tadi, untuk prodi umum kan dari SNBP dan SNBT ya. Dan mandiri kali ya, mandiri juga bisa. Masih ada. Masih Untuk ada kesempatan. ini UMPTKIN, UMPTKIN bagaimana Kak? Boleh dijelaskan untuk Kak Rama? UMPTKIN ya. Nah ini kurang lebih sama seperti SNBT ya, maksudnya ini memasuki jalur yang dimana masuknya itu melalui tes, tidak seperti SNBP kemarin atau SPAN ya, yang itu hanya bermodalkan prestasi saja ya. Nah dari segi apa ya, dari segi UMPTKIN ini memang banyak yang perlu disiapkan untuk camaba-camaba ini ya kan, dari materi-materi itu ada materi kebahasaan ya, materi literasi apapun segala itu. Nah bagi saya untuk keunggulan dari UINSI ini memang dia itu tidak dipunyai oleh kampus lain. Nah, unggulan UINSI ini terletak pada integritas antara ilmu keislaman dan juga ilmu umumnya. Nah, sehingga maka dari itu UINSI Samarinda ini dia tidak hanya berbasis pada keislaman saja, tapi juga bertransformasi terhadap mengikuti kebutuhan zaman, ya kan? Makanya dari sekarang ini kan kampus kita udah mengalami pengembangan fasilitas ya, fasilitas kampus, terus kualitas dosennya, dan juga program-program yang relevan dengan dunia kerja. Nah, semisal yang mau cari dunia kerja itu bisa di searching di sosial medianya Karir UINSI. Di situ banyak sekali informasi terkait dunia kerja. Tuh, jadi jangan ada kan isunya yang apa itu kayak yang isunya lulusan UIN mau jadi apa? Iya, itu. oh iya. Ya, sebenarnya terkait lulusan UIN mau jadi apa itu bukan tergantung pada jurusannya teman-teman ya, bukan sebenarnya tergantung pada jurusan, tetapi cara bagaimana proses teman-teman itu untuk mengembangkan proses menjalaninya itu bagaimana, itu dari pribadi lagi. Berarti nggak cuma lulusannya nggak cuma jadi ustadz gitu ya? Nah, iya benar. Sebenarnya bukan berpengaruh kepada kampusnya sih Kak, lebih ke pribadi kita masing-masing. Nah benar. Nah adapun memang kita UINSI memiliki moto ya, yang dimana itu motonya itu SIP, spiritualitas, intelektualitas, dan juga profesionalitas. Yang dimana diharapkan di sini lulusan UINSI bukan hanya cerdas dalam segi intelektual aja, tetapi juga memiliki landasan spiritual yang kuat, ya kan, dan juga ahli dalam profesinya lah, dalam bidangnya, sehingga dapat bermanfaat untuk masyarakat. Nah itu yang saya rasakan selama jadi mahasiswa UINSI ini, kita diajarkan bukan hanya sebatas teori, ya, tetapi juga nilai-nilai keislaman, karakter, dan juga cara berpikir yang luas. Itu kita diajarkan tuh. Nah sehingga apa ya, dia tidak hanya yaitu tadi lulusan UIN mau jadi apa, kayak gitu kan. Oke, jadi itu terpatahkan lah ya rumor itu ya. Menurut Kak Hafiz itu lebih baik ikut prospek kerja yang sekarang atau ngikutin passion, jurusan yang kita suka? Gimana tuh Kak? Nah ini kayak saya banget ya dulu pas masih SMA. Camaba ya. Masih camaba itu kan kita tuh bingung kali ya, bingung antara mau pilih apa, apalagi kita ini kan cuman ibarat masih siswa SMA, MA, SMK kan, kita kan nggak tahu ya apa itu program studi, fakultas, kita nggak tahu, jadi bingung gitu kan kita milih. Nah kalau saran dari saya sih buat teman-teman camaba yang masih denial lah ya dalam memilih program studi itu, yang pertama teman-teman cari dulu informasi gitu kan, khususnya di UINSI Samarinda nih kalian. Jadi kalau misalnya contohnya di UINSI Samarinda itu kan ada program studi umum dan ada program studi agama, keislaman juga ada, program studi pendidikan, banyak lah. Jadi teman-teman itu pertama cari informasi ya, karena bagi saya itu sebenarnya dua-duanya penting nih Kak, mulai dari kita harus passion, harus suka juga sama prodinya, karena kan
kita ini ibaratnya itu menjalani program studi tersebut itu selama 4 tahun ya Kak, untuk serata 1. Jadi kita itu harus yang pertama jelas harus suka dulu, tapi kita harus cari informasi nih buat teman-teman. Jadi teman-teman itu misalnya udah suka, cari informasi di UINSI misalnya. Ada program studi apa, prospek kerjanya apa, jadi teman-teman Camaba ini udah pikirkan gitu, nah kan pikirkan dengan matang program studi apa nih kira-kira yang cocok atau suka dan prospek kerjanya apa. Jadi jangan kita ikut-ikutan teman aja Kak, jangan FOMO lah istilahnya. Jadi buat teman-teman difikirkan, tapi insight dari orang itu penting juga sebenarnya Kak. Jadi minta masukan-masukan dari misalnya kalau misalnya punya kakak bisa ditanya, punya orang tua ya kan. Jadi bisa ditanya dan juga difikirkan lah matang-matang kira-kira kita ini suka passionnya apa, program studinya, dan juga prospek kerja yang ingin kita kerjakan di masa depan itu apa gitu sih Kak Alia kalau dari saya. Bener banget, karena yang ngejalanin kan kita, bukan bener teman, banget, bukan bener orang banget. tua. Oke. Nah, dari perbincangan tadi, kita jadi tahu nih bahwa ternyata milih kampus dan jurusan itu butuh pertimbangan yang matang ya Kak ya. Bener. Dan lebih dari itu, yang terpenting adalah semangat dan ketekunan dalam menjalani prosesnya ya Kak ya. Benar. Nah, di segmen terakhir kita akan mendengar harapan serta pesan motivasi nih dari para duta kampus untuk teman-teman semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sapa Kaltim. Oke saudara, kembali lagi di Sapa Kaltim. Sebelumnya kita sudah membahas bagaimana strategi untuk masuk ke UINSI Samarinda. Nah sekarang saya mau tahu nih dari Kak Hafiz, karena Kak Hafiz kan dari prodi umum ya, dari sistem informasi. Pasti lebih dekat nih ke teman-teman yang dari SMA dan SMK yang sebelumnya belum pernah memasuki sekolah dengan lingkungan yang Basic agama iya, ya. agamis ya. Itu gimana Kak untuk adaptasinya? Jadi sebenarnya kalau misalnya program studi umum di UINSI Samarinda khususnya, sebenarnya saya tuh juga dulu dari apalagi jurusan IPA nih Kak Alia. Jadi benar-benar basic agamanya juga kurang nih. Jadi buat teman-teman jangan takut gitu ya kan untuk daftar di UINSI, karena masih banyak gitu nah Kak Alia yang mengira kalau misalnya kampus-kampus yang Universitas Islam, UIN gitu tuh semuanya belajar agama gitu nah Kak Alia. Padahal contohnya seperti saya sendiri yang nggak ada basic agama itu bisa-bisa aja survive di sini. Nah, jadi cara saya adaptasi itu sebenarnya kalau di UINSI Samarinda itu khususnya di program studi umumnya itu dia belajar agamanya itu hanya di tahun pertama kali ya. Jadi di semester 1 dan semester 2. Jadi di UINSI Samarinda itu dia ada program Mahat namanya kali. Jadi Mahat itu kita belajar tentang pelajaran matkul-matkul agama gitu Kak. Jadi di situ kita belajar matkul agama, tapi tenang nih buat teman-teman Camaba, karena itu nanti sebelum kita masuk ke kelasnya itu akan seperti dulu, dijaring ya. dulu nih kalian. Jadi ada tesnya dulu. Jadi kita dites di situ Ukur untuk kemampuan ukur ya. kemampuan, ditentukan kelasnya. Jadi misalnya di kelas ini saya dapatnya kelas tinggi atau kelas tengah atau kelas rendah. Nah disitulah kita tentukan. Jadi buat teman-teman itu ketika belum bisa, tenang aja, karena teman-teman nggak bakal langsung ditaruh kayak langsung belajar tiba-tiba ngomong bahasa Arab full, nggak mungkin juga kali ya. Jadi buat teman-teman tenang lah, yang penting dicari dulu informasinya, baru dicoba daftar di program studi yang ada di UINSI, karena banyak juga program studi umum yang seperti saya sebutkan tadi, ada ilmu lingkungan dan juga informatika. Nah untuk kedua prodi ini kan baru dibuka nih kali ya. Jadi buat teman-teman untuk tahu informasi lebih lanjut terkait program studi ini, bisa di searching aja, diinformasikannya itu dicari informasinya dari program studi 2 ini, karena saya juga belum tahu nih kira-kira bakal buka nggak tahun ini untuk Camaba, tapi kalau misalnya buka segera didaftar di UINSI Samarinda nih teman-teman, seperti itu Kak Alia. Oke, kalau dari Kak Rama sendiri ada pengalaman sendiri di UIN, bagaimana nih survive-nya sampai semester 6 ini? Ini tepat banget kayak ini pertanyaannya. Sebelumnya saya memang dari SMK
Oh, dari Iya. SMK. Saya dari SMK 6 Samarinda, tepatnya jurusan Geologi Pertambangan. Wah, jauh ya Nah, ke itu PAI sangat jauh Pendidikan banget. ya. Iya, banting setir banget tuh. Linjurnya kejauhan nih. Nah, makanya itu. Nah, kenapa saya masuk UINSI ini? Karena itu faktor dari lingkungan juga sebenarnya. Karena memang lingkungan saya itu orang-orang UINSI. Jadi dari situ saya terbangun itu untuk menambahkan ilmu agama saya. Jadi agar balance kan. Jadi ilmu dunianya Dunia ada, dan ilmu agama. akhirat juga ada. Jadi balance tuh. Nah, mungkin uh, adaptasi saya pertama kali memasuki UINSI itu memang kita merasa sulit ya untuk mengimbangi teman-teman yang lulusan dari MA, Dari dari pondok, pondok. ya kan? Dari situ memang kita agak sulit. Cuman seiring berjalannya waktu itu pasti kok kalian akan bisa lah mengikuti itu, ya mengikuti akan bisa belajar asalkan mau untuk belajar. Jadi memang nggak harus jago dulu ngajinya kah atau bahasa Arabnya. Itu seiring berjalan waktu akan belajar kok, akan bisa dengan sendirinya. Di Winsi sendiri kan sudah ada juga unit kegiatan mahasiswa yang mengembangkan potensi kualitas bacaan Quran kita dan juga kualitas bahasa Arab. Itu ada kok kegiatan mahasiswanya. Oh gitu ya. Ya, jadi nggak usah takut, nggak usah ragu. Kita bakal diajarkan dari nol hingga bisa. Tuh, hingga bisa. Jadi nggak jangan harus ragu. bisa dulu. Nggak harus, ya. Kalau nggak bisa diajarin. Pasti, Nanti keluar pasti dari banget. UIN bisa ngaji, Nah, bisa agamanya bisa Benar bagus. banget. Jadi nggak betul-betul kayak udah masuk UIN ditinggal gitu aja, cuman sekedar fokus kuliah, tugas akademik apa segala. Enggak, kita pasti tetap diajarkan kok. Oke, nah jadi jangan takut teman-teman, masih Ya. bisa diajarin dulu ya. Benar. Untuk harapannya bagaimana nih Kak untuk adik-adik yang nanti akan bergabung di UINSI Samarinda? Harapan saya terhadap calon mahasiswa baru yang akan masuk ke UINSI Samarinda dan juga mungkin harapan untuk mahasiswa baru kali ya. Semangat aja untuk kita semua, apalagi untuk mahasiswa-mahasiswanya juga yang udah semester-semester atas, dan juga buat calon mahasiswa barunya juga semangat mengikuti tesnya, masuk kampusnya, belajar terus dan juga tentukan pilihannya, dan juga semua tuh harus difikirkan dan juga jangan buang-buang waktu sih Kak ya bagi saya, karena semua itu kita harus pikirkan dan juga persiapkan Kak, mulai dari kuliah dan juga kita belajarnya gimana dan juga kita mau kerja apa ke depannya gitu Kak. Jadi harapan saya sih tetap semangat aja dan juga jangan sia-siakan waktu untuk calon mahasiswa baru dan juga mahasiswa yang ada di UINSI Samarinda. Seperti itu sih Kak ya kalau dari saya. Oke, untuk dari Karama bagaimana harapannya? Harapan dari saya untuk Camaba yang ingin bergabung di UINSI Samarinda itu tidak hanya bertujuan untuk kuliah saja, tetapi juga untuk bertumbuh dan berkembang. Ya, karena di UINSI ini kita banyak kok. UINSI ini memfasilitasi untuk pengembangan minat dan bakat mahasiswa. Ya kan, banyak sekali unit kegiatan mahasiswa ataupun organisasi yang itu bisa mengembangkan mahasiswa. Itu banyak ilmu-ilmu yang kita tidak dapatkan di bangku perkuliahan, hanya kita dapatkan di ruang diskusi organisasi aja. Gitu. Banyak sekali harapannya, yaitu sih niatnya itu diperbaikin, tujuannya diperbaikin, bukan hanya sekedar kuliah pulang, tapi juga berkontribusi pada kampus, baik dari segi prestasi akademik ataupun non akademiknya. Ini itu aja sih harapan dari saya. Oke. Sebagai closing statement, boleh deh Kakak ada kata-kata motivasi supaya adik-adik ini tetap semangat nih untuk meraih kampus impiannya di UINSI Samarinda. Mungkin kalau dari saya itu lebih baik kita tuh mencoba tapi gagal daripada kita tidak mencoba sama sekali sih kali ya, karena bagi saya sendiri, saya tuh orangnya percaya ya Kak, karena setiap proses itu walaupun kita gagal, tapi di akhirnya itu pasti ada baiknya lah Kak, ada berhasil, karena hal yang bisa kita ambil. Ya, benar banget, karena kalau misalnya kita itu mencoba suatu hal walaupun gagal, tapi kan itu ada dua pilihan kali ya, jadi ada pilihan berhasil dan juga gagal. Sedangkan kalau misalnya kita tidak mencoba sama sekali, itu udah pasti gagal kali ya pilihannya Kak Alia, karena dia tuh nggak mencoba sama sekali. Seperti itu sih kali ya kalau dari saya. Seenggaknya kita sudah berproses. Benar banget. Hasilnya Jadi bagaimana? mencoba dulu aja. Dari Karama bagaimana nih Kak statementnya sekarang? Ya, mungkin untuk merasakan capeknya belajar, lelahnya belajar,
Itu hal yang wajar sih Kak ya, bagi kita sebagai pendidik ya, dalam dunia pendidikan. Akan tetapi perlu diingat lagi bahwasannya sebagaimana Imam Syafi'i berkata, bahwasannya jikalau engkau tidak sanggup untuk menahan lelahnya belajar, maka engkau harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Mungkin itu salah satu juga motivasi dalam diri saya, sehingga saya terus untuk semangat untuk belajar. Apalagi saya dari SMK kan, itu membuat motivasi saya untuk selalu belajar gitu. Oke, nah pemirsa, luar biasa sekali ya perbincangan kita hari ini kakak-kakak. Kita belajar bahwa perjalanan menjadi seorang duta kampus bukan hanya soal prestasi, tapi juga proses, ketekunan, dan kesiapan untuk mengemban amanah. Semoga apa yang disampaikan dari Kak Hafiz dan juga Kak Rama bisa menjadi penyemangat bagi adik-adik di luar sana yang sedang berjuang meraih mimpinya, dan khususnya untuk yang ingin menjadi bagian dari UINSI Samarinda. Ingat, setiap langkah kecil itu adalah bagian dari perjalanan besar di masa depan. Saya Alia Rehana, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di Sapa Kaltim berikutnya.